Oke, para sahabat Montres di seluruh penjuru Indonesia. Nah, ini Montres fokus di pengelolaan sampah, baik itu organik maupun anorganik. Jadi kita tidak hanya bicara masalah plastik saja, tapi semua sampah organik, termasuk sampah ranting dan daun pun kita kelola semuanya. Sampah sisa makanan, sampah sisa sayur dan sebagainya, semua kita kelola. Nah, sampah-sampah organik itu kita jadikan pupuk organik cair dan pupuk kompos. Nah, yang pupuk organik cair ini kebetulan kami ada di kebun, ini di wilayah Sentul, ini porang. Nah, porang ini bisa kita lihat, ini yang sebelah sini, yang gemuk-gemuk ini pakai pupuk organik cair yang kita produksi. Nah, yang sebelah sana, itu tidak disemprot dengan pupuk organik cair kita. Beda sekali hasilnya. Nah, ini yang pupuk organik cair. Nah, juga kita bikin pupuk organik padat. Nah, pupuk organik padat ini kita pakai untuk tanaman-tanaman bunga, kan ada yang itu kan bentuknya kompos. Jadi kita pakai untuk pupuk tanaman-tanaman cabai, tanaman sayur lah, kita arahkan ke sana. Dan juga kita pasarkan di toko-toko bunga. Nah, kita juga budidaya maggot. Nah, ini kandangnya. Nah, ini kandang budidaya maggot kita. Nah, kita lihat ke dalam. Nah, ini kandangnya kayak begini. Nah, ini yang sudah diisi maggot ini. Kita bikin kandang kira-kira ini lebarnya 70 cm, panjangnya 2,5 meter. Nah, ini bisa dipakai untuk maggot yang hasil akhirnya itu sekitar 20 sampai 30 kilo. Jadi kita isi maggot 15 gram per kotak ini. Nah, ini juga bisa dipakai untuk budidaya cacing. Cuman kita masih pakai maggot dulu. Dan ya, karena ini juga kita jadikan sebagai laboratorium penelitian bisnis maggot, ya, maka kita juga harus berpikir ketika pasar maggot ini loyo. Jadi jangan sampai budidaya maggot kita nanti itu berhasil tidaknya sangat bergantung sama pasar. Kita nggak mau itu. Karena belum tentu harga maggot di pasar itu bisa stabil. Nah, makanya kita juga persiapkan semuanya. Jadi ini maggot ini kita juga akan jual keluar. Tapi untuk antisipasi harga maggot yang naik turun nggak karuan, kita juga budidaya ayam. Nah, di belakang ini kita ada kandang ayam. Nah, ini ayam-ayamnya, ini ayam kampung. Ini cepat sekali pertumbuhannya. Kalau ayam kampung normal, usia besar segini, ini sudah berapa bulan ini. Tapi karena kita kasih makan dengan maggot, ya itu alhamdulillah pertumbuhannya luar biasa cepat. Nah, ini kandangnya. Ini kandang ayamnya. Nah, ini untuk laboratorium. Jadi nanti kita budidaya ayam ini, itu kita jadi hasil ayamnya kita jadikan sebagai produk akhir. Jadi kita ngurus sampah organik, ya, sisa makanan, sisa sayur, buah dan sebagainya, ya, bekas nasi, daging dan lain sebagainya, sampah-sampah organik itu kita urus. Jadi kita jadikan pupuk organik cair, pupuk organik padat, dan selain itu kita jadikan sebagai makanan maggot. Nah, maggot itu supaya kita tidak bergantung pada harga pasar maggot, ya kita juga budidaya ayam. Nanti hasil akhirnya adalah ayam. Nah, ini. Nah, untuk pupuk organik cairnya ini kita juga
memproduksi pupuk organik cair yang tadi kita pakai untuk nyemprot tanaman porang yang tadi. Nah, ini pupuk organik cair kita. Nah, pupuk organik cair ini kandungannya juga sudah kita sesuaikan. Kalau kita targetnya adalah untuk memupuk tanaman-tanaman yang diambil daunnya, kita pakai komposisi pupuk organik cair yang paling banyak kandungan N-nya, nitrogennya. Nah, kalau kita targetnya adalah tanaman-tanaman yang batangnya harus kuat, kita perbanyak unsur P-nya, fosfatnya. Nah, kalau kita targetnya adalah buah dan bunga, yang kita perbanyak adalah unsur K-nya, kaliumnya. Nah, ini pupuk-pupuk organik cair kita. Selain kita jual keluar, ini juga kita pakai untuk budidaya tanaman kita. Jadi begitu, sahabat Montres di seluruh Indonesia. Jadi kita semuanya siapkan. Makanya kenapa kita juga budidaya tanaman, baik tanaman usia pendek maupun tanaman tahunan, untuk antisipasi ketika pupuk organik cair dan pupuk organik padat kita itu belum bisa terjual dengan skala besar. Makanya kita juga harus itu, sehingga produk akhirnya adalah hasil dari tanaman yang kita tanam. Oke, para sahabat Montres seluruh Indonesia, saya kira itu cukup ya. Kita akan hadir di beberapa daerah-daerah yang lainnya, baik itu di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, maupun di daerah-daerah luar Jawa. Mudah-mudahan persoalan sampah ini bisa kita selesaikan secepat-cepatnya. Ingat, sampah bukan lagi musibah, tapi sampah adalah sumber daya yang bisa kita rubah dari yang semula dianggap musibah menjadi berkah untuk negara kita, Indonesia tercinta. Salam Montres Avatar Indonesia, mantap.